Ya udah kalau gitu aku mulai aja. Baik, terima kasih karena sempat menyempatkan diri untuk datang di kelas ini. Hari ini aku mau ngajar tentang perdagangan internasional, materi IPS ya. Ini aku langsung mulai aja. Aku mau review dulu materi minggu lalu. Kemarin aku sempat menjelaskan tentang falas ya. Jadi kalau misalnya ditinjau ulang dulu, falas itu adalah valuta asing. Dia alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional. Dan dia merupakan suatu kurs yang berlaku di setiap negara. Nah, kurs itu bisa harganya bisa naik turun karena poin nomor 2, penawaran dan permintaan terhadap suatu mata uang, makanya kurs itu bisa berbeda. Lalu falas itu ada pasarnya sendiri, yaitu perdagangan atau transaksi mata uang yang melibatkan pasar uang secara global. Itu pihak-pihaknya biasanya importir, investor, atau orang-orang yang memiliki tanggungan dari luar negeri atau negeri yang berbeda. Dan keberadaan falas dan bursa falas ini fungsinya adalah memperlancar ekspor, impor, penukaran, dan pemindahan dana yang ada di antara negara. Itu adalah quick review dari kemarin yang aku menjelaskan soal falas. Sekarang kita masuk ke materi utamanya. Jadi perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Sesuai dengan namanya, itu merupakan perdagangan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Antara dalam negeri dan internasional tuh bedanya apa aja sih? Secara garis besar, perbedaannya itu adalah menyangkut wilayah, menyangkut harga, menyangkut kualitas, dan menyangkut bagaimana antara dua negara tersebut. Bisa dilihat di sisi kiri aku tulis dalam negeri dan di sisi kanan aku tulis perdagangan internasional. Nah, kalau dalam negeri kan dia ada internasional dan penjual. Sementara kalau internasional, pembeli dan penjual tidak bertemu, biasanya melalui pihak ketiga atau perantara yang lain. Nah, kalau misalnya melalui mata uang, jelas kalau misalnya dalam negeri, dia mata uangnya sama, sementara kalau internasional, mata uangnya berbeda. Kalau misalnya kita tarik kembali, jelas makanya dalam perdagangan internasional dibutuhkan adanya pasar uang atau adanya penukaran falas tadi. Nah, lalu kalau misalnya dalam negeri tidak ada bea masuk, itu aku salah tulis ya. Jadi dalam negeri dia tidak ada pembayaran untuk masukannya bea, sementara di internasional ada bea masuknya lagi. Lalu kalau misalnya dalam negeri jelas biaya angkutnya lebih murah dibandingkan dengan biaya angkut internasional, karena kan kalau internasional mesti melalui entah kapal atau pesawat, lalu mesti dipaketin lagi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu kalau misalnya dalam negeri dia kualitas barangnya negeri, jadi memang variasinya ada dalam negeri mungkin dari satu kota ke kota lain aja. Sementara kalau di internasional kualitas barangnya itu lebih nggak bisa bilang lebih tinggi ya, maksudnya dia lebih distandarisasi sesuai dengan ada yang secara internasional. Nah, kalau misalnya dalam negeri, baik penjualan atau pembelian yaitu mengikuti hukum nasional, sementara kalau misalnya internasional jelas menggunakan hukum internasional karena dia melibatkan dua atau lebih dari negara. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab perdagangan nasional. Kenapa perdagangan nasional itu bisa terjadi? Yang pertama kita melihat ada 3 poin, dan yang pertama kita melihat dari perbedaan hasil produksi, yang mana kita tahu Indonesia dengan negara-negara yang lain atau negara di seluruh dunia punya kekayaan alam, modal, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda. Jadi kan tentu saja itu mempengaruhi bagaimana suatu negara memproduksi suatu barang atau jasa yang bisa dijualkan yang dijual belikan ke negara lain. Lalu poin kedua, perbedaan harga barang. Nah, karena ini berhubungan dengan adanya kurs atau perbedaan mata uang tadi, tergantung permintaan dan pendapatan seperti apa, kan berarti adanya penurunan atau menaikkan harga.
perbedaan harga barang itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari negara lain. Misal kita mengambil negara lain yang kursnya relatif lebih rendah, kita membeli dari sana atau istilahnya mengimpor dari sana, lalu kita jual di sini di negeri kita sendiri dengan harga yang lebih tinggi, sehingga kita lebih memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita membelinya. Balik modal plus untung, itulah ibaratnya. Lalu yang ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, karena tadi adanya persaingan dengan negara lain, entah itu dalam bentuk produksi ataupun melihat perbedaan barangnya bisa perbedaan harga tinggi atau rendah atau sebagainya macamnya, itu memicu terjadinya adanya produktivitas. Jadi ada dorongan untuk memproduksi barang itu secara terus-menerus supaya bisa diperjualbelikan secara terus-menerus. Nah, setelah kita ngomongin soal penyebab kenapa ada perdagangan nasional, kita masuk ke faktor penghambat. Apa yang membuat suatu perdagangan nasional atau perjualbelian secara internasional itu bisa terhambat? Yaitu aku salah ketik lagi, maaf, faktor penghambat perdagangan internasional. Kita selalu ngomonginnya tingkat internasional gitu. Yang pertama adalah bisa jadi negara tersebut tidak aman. Misalnya itu dalam negara tersebut ada dalam keadaan perang atau dalam keadaan wabah penyakit tertentu. Nah, karena adanya ketidakamanan pada suatu negara tersebut, makanya perdagangan bisa dialihkan ke negara lain, mengalihkan perdagangan ke negara lain. Makanya itu bisa menghambat suatu negara tersebut. Jadi kan bagaimana mau mengimpor, jadi dia akan lebih tendensinya atau dorongannya adalah untuk keluar atau mengeluarkan itu ke tempat lain. Lalu yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Ini mengenai jumlah ekspornya berapa, impornya berapa, pajak yang diambil seperti apa, lalu alur keluar masuknya seperti apa. Ini bisa menguntungkan sekaligus merugikan, makanya bisa menjadi faktor penghambat dari suatu perdagangan internasional, karena itu semua tergantung pemerintah pusatnya. Bagaimana pemerintah mengelola undang-undang ataupun regulasi yang ada dalam suatu negara supaya ia bisa melakukan perdagangan secara internasional. Yang ketiga jelas kurs yang tidak stabil. Itu sudah cukup jelas ya untuk menentukan harga valuta asing dan mempersulit permintaan. Karena dia tidak sama, meskipun tadi sudah aku bilang salah satu penyebab dari perdagangan internasional sebenarnya kurs juga, tapi selain itu bisa memicu adanya keuntungan, tapi itu juga bisa memicu adanya kerugian, apalagi kalau misalnya itu datangnya dari negara-negara yang berkembang yang kursnya tuh relatif lebih rendah. Nah, karena dia memiliki kurs yang lebih rendah, jadi untuk penyamaan harganya lebih sulit. Kalau misalnya dia lebih murah, terus dijual di luar, jatuhnya di luar tuh kemurahan atau terlalu murah, jadi kan tidak bisa balik modal ya seperti itu. Jadi harus memastikan harga itu sesuai dengan kurs di kedua belah pihak antara satu negara dan negara yang lainnya. Nah, sekarang kita ngomongin ekspor sama impor. Tadi kan udah ngomongin perdagangan internasional secara menyeluruh. Sekarang kita ngomongin yang lebih kerucut lagi, lebih rinci lagi. Jadi, di perdagangan internasional itu ada dua jenis. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada impor. Nah, ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri, namanya juga X ya, berarti dia keluar ekspor. Dan nama pelakunya adalah eksportir. Kita bisa menjadi eksportir ke luar negeri. Sementara kalau impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor berarti kita mengambil dari yang luar ke sini, ke dalam sini. Pelaku yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Selain menjadi eksportir, Indonesia juga bisa menjadi importir. Kalau misalnya dilihat di peta di sebelah kiri, itu aku memberi tanda pink sama kuning ya, sesuai dengan definisinya ekspor dan impor. Itu bisa dilihat kalau ekspor yang warna kuning, Indonesia pernah mengekspor ke negara-negara tertentu, seperti itu yang paling dekat ada Malaysia, biasanya berbagai jenis padi dan beras ya, biasanya itu juga ke Jepang, juga ke Korea gitu. Terus kalau misalnya ke daerah Amerika bisa merupakan rempah-rempah atau kopi, biasanya ke daerah Eropa seperti itu. Sementara kalau kita mengimpornya ya bisa macam-macam. Kalau dari Selandia Baru yang paling dekat, yang pink agak ke bawah dari Indonesia, itu kita mengimpor daging. Terus kalau misalnya kita agak jauh lagi ke Amerika yang di sebelah kiri, itu kita biasanya mengimpor berbagai macam mesin atau alat-alat yang bisa kita pergunakan untuk memproduksi barang-barang yang ada di Indonesia.
Nah, ekspor tersendiri itu memiliki faktornya juga. Tadi kan udah ngomongin faktor perdagangan internasional secara menyeluruh. Sekarang kita pertipis lagi atau perkecil lagi menjadi faktor pengaruh ekspor. Yang pertama, kebijakan pemerintah, sama seperti itu bisa menguntungkan atau merugikan. Jadi apa saja yang perlu diekspor keluar, bagaimana cara mengekspornya, alurnya seperti apa, itu menjadi faktor pengaruh dari ekspor tersebut. Lalu keadaan pasar di luar negeri kan tadi sempat kubahas ya di review, jadi pasar asing itu mempengaruhi berbagai macam pasar global yang ada di seluruh dunia, pokoknya secara global lah. Itu melihat keadaan pasar di sana seperti apa yang dibutuhkan, uh, seberapa banyak barang tersebut atau jasa tersebut dibutuhkan. Itu mempengaruhi pengaruh ekspor. Jika semisal di Indonesia itu ahlinya ekspor rempah-rempah gitu, kan karena rempah-rempah bisa tumbuhnya tuh di tanah Indonesia. Semisal suatu saat nanti teknologi bisa sampai jadi negara-negara dingin seperti Eropa bisa muncul rempah-rempah, otomatis keadaan pasar luar negeri kemungkinan tidak membutuhkan rempah-rempah lagi. Seperti itu contohnya. Tapi untuk sekarang sih enggak sih, masih banyak ekspor rempah-rempah dari Indonesia seperti itu. Lalu pemanfaatan peluang pasar, ini kelanjutan dari yang poin kedua tadi. Setelah keadaan pasar sudah diketahui apa yang dibutuhkan, apa yang sedang naik kebutuhannya, apa yang sedang diinginkan itu apa, maka pemanfaatan peluang tersebut seperti apa dari misalnya dibutuhkan tuh barang A, jadi mungkin suatu negara akan memproduksi barang A tersebut jadi lebih besar supaya nanti semakin bisa masuk dalam keadaan pasar dan menyesuaikan apa yang ada di sana supaya ekspornya semakin besar. Nah, setelah tadi kita ngomongin soal faktor dari ekspor, pengaruh ekspor tersebut, sekarang kita ngomongin ke pembatasan impor. Orang-orang atau misalnya biasa kita lihat isu-isu di sekitar kita, kita lebih mengencarkan ekspor daripada impor ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak mengimpor, kan berarti terlalu banyak influence atau terlalu banyak pengaruh produk-produk dari luar, makanya itu banyak dibatasi dibandingkan dengan ekspor. Nah, dari pembatasan tersebut ada dampaknya sendiri itu salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri. Karena kita kurangnya barang-barang dari luar, maka kita akan melihat barang-barang dari dalam ya. Apa yang diproduksi dalam negeri. Jadi itu bisa menumbuhkan cinta bahwa kita punya produk sendiri yang juga sama bagusnya. Lalu mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri itu supaya tidak boros keluar masuknya. Lalu yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Ya, karena itu tadi kita punya barang yang sama yang dihasilkan di luar negeri dan di Indonesia dan punya kualitas yang sama, jadi lebih baik kita menggunakan barang yang ada di dalam negeri. Lalu memperkuat posisi neraca pembayaran, ini berpengaruh pada kurs tadi, karena kan kurs tadi kan berpengaruh terhadap permintaan pasar ya, sebagaimana ekonomi Indonesia itu kuat di mata internasional. Kalau misalnya kita mengurangi impor, maka kan kita punya ekonomi yang kuat di dalam kan karena produk-produk dihasilkan sendiri. Itu akan memperkuat posisi neraca pembayaran baik itu di tingkat kurs rupiah atau di dalam pasar dunia. Oke, sampai situ saja materiku. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Oke, aku anggap tidak ada pertanyaan ya. Baik, sekian dari situ aja materi yang aku berikan pada siang menjelang sore hari ini. Semoga stay healthy and happy terus ya. Ini lagi dalam keadaan tidak baik, cuaca sedang berubah. Semoga sehat-sehat selalu dan selamat siang menjelang sore.